Oke, balik lagi di ini persepsi. Ya, di persepsi kali ini gue pengen sedikit menanggapi persepsi gue terkait masalah demo, aksi, atau tuntutan teman-teman mahasiswa terkait wacana atau isu yang berkembang akhir-akhir ini di negara kita, di Republik Indonesia, yaitu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden. Untuk kita sama-sama ketahui gitu ya, bahwasannya wacana penundaan pemilu dan penambahan masa periode presiden itu dilontarkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dalam hal ini dia sebagai Menteri Kemaritiman dan Investasi di periode Pak Jokowi. Lalu juga ada tokoh-tokoh beberapa ketua partai yang berstatement sama gitu terkait masalah penundaan dan penambahan masa jabatan presiden. Nah, jadi untuk kita sama-sama ketahui, berkembangnya aksi dari teman-teman mahasiswa yang dilakukan pada tanggal 11 April 2022 kemarin gitu ya, itu atas sebuah statement dan opini publik gitu yang muncul belakangan ini terkait masalah itu, sehingga ada reaksi lah dari teman-teman mahasiswa untuk tidak diberlakukan gitu loh, atau ya pemilu tetap dilaksanakan 2024 gitu dan tidak ada penambahan masa jabatan. Nah itu ya, jadi kita disclaimer dulu bahwasannya batasan dalam statement yang pengen gue sampaikan itu gitu ya, latar belakangnya. Lalu sebelumnya gue mengapresiasi teman-teman mahasiswa dan sangat hormat, walaupun gitu gue merasa sejauh ini persepsi gue gitu ya, pendapat gue, opini gue, belum bisa kita mencapai sebuah gerakan yang bisa menyamai atau menandingi gerakan aktivis atau teman-teman mahasiswa itu di masa lampau, di angkatan 50-60 mungkin gitu ya, yaitu penurunan Orde Lama ke Orde Baru, atau angkatan 98 yaitu penggulingan Orde Baru ke Reformasi hari ini. Jadi gue selalu di forum-forum teman-teman, di forum-forum mahasiswa itu selalu menyampaikan bahwasanya untuk kita menyamai gerakan itu atau melampaui gerakan itu, sejauh ini yang gue amati dan gue analisis belum bisa gitu. Nah itu nanti gue bisa bahas tersendiri terkait kenapa belum bisa gitu ya. Tapi balik lagi, gue mengapresiasi dan gue sangat mendukung, bahkan jiwa gue bergejolak untuk bisa ikut serta turun menyampaikan dan berjuang bersama-sama pada kesempatan kemarin aksi di tanggal 11 April kemarin ya. Sebenarnya gue pengen banget ikut, jujur gue pengen banget ikut gitu, turun terjun langsung berjuang di tengah-tengah teman-teman semua. Nah setelah itu terjadi, hari ini terjadilah dua arus ya. Framing yang muncul hari ini adalah terkait kekerasan yang dilakukan terhadap
Ade Armando ya, Ade Armando atau siapa ya, gue lupa namanya gitu ya. Ade Armando atau siapa, bentar gue cek dulu. Ade Armando ya. Pada saat terjadinya aksi kemarin, karena di berita dan gue lihat juga di beberapa video report aksi kemarin itu, bahwasannya Pak Ade Armando ini dipukuli gitu ya, ada yang melakukan kekerasan terhadap Ade Armando, sehingga mengarahkan framingnya itu kepada teman-teman mahasiswa yang melakukan gerakan aksi tersebut. Arus itu cukup kencang juga, bahkan gue lihat di Twitter gitu ya, hashtagnya juga saling saut menyaut gitu terkait hal demikian. Intinya sih yang gue pengen sampaikan, persepsi gue gini, ada yang pro dan ada yang tidak terkait masalah kejadian kemarin. Secara pribadi gue bisa menyampaikan bahwasannya apapun bentuk kekerasan itu tidak dibenarkan. Clear ya? Apapun alasannya gitu ya, apapun bentuk kekerasan itu tidak dibenarkan. Oke, selama tidak mempunyai alasan logis dan alasan substansial mendesak gitu untuk dilakukan itu. Jadi itu. Nah, yang lucu dan menarik buat gua bahas ataupun gua lihat gitu ya, gua amati, gua pelajari gitu terkait adanya dua arus ini gitu. Arus pro terhadap Ade Armando dan arus pro terhadap tindakan yang terjadi teman-teman itu. Pertama yang gue pengen sampaikan adalah ketika muncul berita kekerasan yang terjadi, yang menimpa Pak Ade Armando ini, yang ada di benakku itu pertanyaan yang paling mendasar itu adalah, benarkah yang melakukan kekerasan itu adalah kelompok-kelompok, apalagi mahasiswa yang sedang melakukan aksi? Itu yang pertama kali muncul gitu loh, yang ada di benak gue. Kenapa gue muncul pemikiran atau pertanyaan itu dalam benak gue? Karena selama gue menjadi mahasiswa dulu dan berikut dalam organisasi setiap LDK atau setiap rekrutmen keanggotaan, itu selalu ada materi yang namanya materi manajemen aksi. Setahu gue, dalam manajemen aksi tersebut, selain gue membahas dari teknis teman-teman yang aksi itu, tapi kayaknya udah disampaikan sama Bang Adian Napitulu, itu juga cukup jelas banget. Itu gue idem lah ya, penjelasan Bang Adian Napitulu di salah satu media, apa ya gue lupa, TV One atau Kompas itu, gue lupa pokoknya. Itu dia, beliau menjelaskan tentang manajemen aksi di dalam perspektif mahasiswanya gitu, di mahasiswanya. Tapi gue pengen menyampaikan di sini itu terkait masalah manajemen aksi ini, selalu ada aja upaya-upaya untuk bikin chaos setiap aksi gitu loh. Tentu yang membuat chaos itu bukan dari teman-teman aksi itu sendiri gitu ya. Nah, itu ada aja, selalu ada upaya demikian, apapun bentuknya, selalu ada upaya untuk membubarkan masa aksi itu dari berbagai macam orang yang bukan dari aksi gitu. Oke ya, gitu. Jadi chaos, benturan yang selalu terjadi dalam setiap aksi itu, selalu ada aja upaya-upaya demikian. Sehingga buat gua
buat gua agak aneh kalau hari ini framingnya dua arus besar ini gitu disudutkan kepada satu pihak tertentu gitu loh. Ya kan kalau kalau agak sedikit sensitif gue bisa bahas ya bisa aja ini sengaja dibuat untuk membubarkan atau bikin chaos masa aksi dan demikian gitu ya. Siapa yang membuat ya kita nggak tahu. Oke, itu. Yang kedua terkait masalah statement yang gue baca di Twitter, yaitu statementnya Bang Denny Siregar kalau nggak salah, Bang Denny Siregar, bahwasannya dia mencatut kekerasan itu terkait masalah radikalisme. Oke, sepakat. Berarti sama dengan siapapun yang melakukan tindak kekerasan itu sama dengan radikalisasi, radikalisme. Dan dia menyatakan di akun Twitternya itu kalau nggak salah ya, bahwasanya radikalisme, tapi dia menyudutkan kepada satu golongan sih ya kalau nggak salah. Tapi bisa dicek lah ya di Twitternya beliau. Dia menyudutkan kepada salah satu golongan atau kelompok tertentu dengan membawa negara bahwa negara ini tidak lepas dari radikalisasi. Kalau kita berbicara kekerasan berkaitan dengan sama dengan radikalisasi, maka kesimpulan yang gue bisa ambil dari statementnya Bang Denny Siregar, siapapun yang melakukan kekerasan dia adalah radikal. Maka kalau gue boleh dengan cara berpikir seperti itu, aparatur keamanan atau pemerintah yang melakukan kekerasan berarti dia juga radikal dong. Oke. Kan statementnya jelas nih, kekerasan sama dengan radikalisasi. Maka siapapun yang melakukan kekerasan itu radikal. Kekerasan itu baik fisik maupun apapun ya, mental juga itu bagian dari kekerasan menurut gue ya, kekerasan mental gitu, kekerasan psikologi dan segala macam. Ya termasuk sebenarnya Bang Denny Siregar sendiri, bahwasannya dia sudah melakukan atau terpapar radikalisasi kali ya gitu. Dan aparatur dalam hal ini oknum kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terkait ketika masa aksi terjadi gitu ya, yang ngebanting mahasiswa lah, yang memukul ya, yang nonjok lah, yang nembak gas air mata, itu kan melakukan bagian dari kekerasan dan itu juga radikal berarti kalau kita ambil statementnya Bang Denny Siregar di Twitter ya. Artinya radikalisasi itu nggak bisa loh kita mengidentikan kepada satu golongan. Kalau demikian statementnya ya siapapun yang melakukan kekerasan itu radikal ya, sama aja emang benar berarti negara kita radikal, termasuk ya kita sendiri bagian dari radikalisasi. Mau nggak kita dicap seperti itu kan gitu pertanyaannya, antara mau atau tidak. Yang ketiga adalah ini kita harus tarik lagi benang merahnya. Benang merahnya bukan lagi kepada framing pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh yang dilakukan terhadap Ade Armando itu gitu ya. Tapi kesadaran munculnya reaksi seperti ini terhadap kepada tokoh-tokoh yang menyampaikan, kan gitu dong. Harusnya harus disalahkan dalam hal ini kepolisian atau segala macam. Menurut gue gini, kekerasan terjadi nih, ada sebab akibat nggak? Ada dasar nggak? Contoh orang ngebunuh kan pasti ditanya, kenapa lu alasan lu membunuh? Itu bagian dari terencana atau tidak kan gitu. Nanti masuk kepada pembunuhan berencana atau tidak gitu kan. Nah ini kan sebenarnya ada apa ya? Ada benang merah yang sangat jelas kenapa terjadi aksi dan terjadi kekerasan kan gitu. Harusnya ya tarik dong benang merahnya ke arah sana. Pertanyaan gua, kalau tidak ada statement yang keluar dari pejabat publik terkait penundaan pemilu
dan penambahan masa periode presiden, akan terjadi aksi tidak? Akan terjadi kekerasan tidak? Kan enggak mungkin. Maka sebenarnya orang-orang yang berstatement terkait penambahan masa periode presiden dan penundaan pemilu itu, dia dengan sadar loh menyatakan itu dengan keadaan kesadarannya menyatakan hal demikian, bahwasannya harusnya dia sudah tahu reaksi yang akan muncul itu seperti apa. Karena pertama, itu sudah menyalahi konstitusi. Masa pejabat publik sekelas orang-orang tokoh hebat tidak mengerti terkait masalah alur hukum ketatanegaraan negara ini? Kan aneh. Berarti dia sudah mengetahui akan adanya reaksi tersebut ketika dia menyatakan demikian. Maka dengan sadar dia mengizinkan atau menyetujui untuk terjadinya masa aksi dan terjadinya kekerasan. Karena tidak akan mungkin gitu. Aksi tidak, balik lagi kepada hal yang gue bilang dari awal tadi. Ketika ada aksi, ada demo, ada apa ya, penyampaian aspirasi, pasti dibenturkan. Pasti ada yang membenturkan. Harusnya dengan sadar. Berarti dengan kata lain, otak yang merencanakan terjadinya kekerasan itu siapa? Kan gitu. Harusnya diambil benang merah sampai sejauh itu. Harusnya berarti kita sudah jelas. Di sini berarti penjahatnya siapa? Kalau kita berbicara penjahat, kan gitu. Maka orang-orang yang menyatakan statement penambahan dan penundaan pemilu dan masa jabatan presiden itu adalah otak dari kekerasan itu. Sederhana kan? Ya toh dengan sadar dia menyatakan demikian, yang jelas-jelas itu sudah menyalahi undang-undang kok. Apalagi kalau kata Bang siapa dari PDIP, gue lupa jadinya tuh, Bang Masinton ya, gue lupa, sorry, tolong klarifikasi. Kalau kata beliau kan bahwasannya dia yang mengakomodir gitu tokoh-tokoh ketua partai yang menyatakan hal yang sama, tokoh-tokoh yang menyatakan bahwasanya penambahan dan penundaan pemilu itu kan ada diakomodir lah gitu kan oleh seseorang. Nah itu kan jelas gitu bahwasannya otak di belakang itu semua siapa. Maka berani tidak bahwasannya kita, kalau memang kekerasan itu adalah sesuatu hal yang apa ya, tidak baik lah gitu ya, kita mengecam semua terjadinya kekerasan. Sekarang gue tanya, kita berani tidak menyatakan bersama-sama bahwasan yang menimbulkan reaksi publik terkait terjadinya tuntutan untuk tidak ditunda dan tidak ditambah masa jabatan presiden itu bagian dari kesalahan. Berani tidak kita sama-sama menyalahkan. Berani tidak kita berbondong-bondong membuat hashtag kepada orang yang menyatakan hal demikian sehingga menimbulkan kegaduhan. Kalau tidak berani, maka pertarungan dua arus hari ini itu sama aja kebulsitan dari semua lini. Sorry to say, mohon maaf Bang Denny Siregar, kalau nonton ya, gak mungkin lah, channel gua kan dikit. Abang ternyata tidak cukup cerdas melihat demikian. Dan sudah terbukti bahwa kualitas abang itu sejauh mana. Ternyata
nggak secerdas yang saya kira gitu. Itu. Lalu terkait kekerasan tersebut, gue bilang tadi, itu kan reaksioner terkait masalah yang dilakukan. Kalau misalkan dia orang baik, misalkan tidak menimbulkan kegaduhan sebelum-sebelumnya karakternya, kalau memang kita tidak suka terhadap, kan gini, Bang Ade, Bang Denny Siregar, segala macam, itu kan kalau dia mengecam terkait masalah tindakan kekerasan, tindakan keliru dan segala macam, nggak usah dilawan dengan kekerasan lagi kan, nggak usah dilawan dengan kebencian lagi kan. Harusnya kita bisa lebih lunak untuk bisa mencerdaskan netizen yang terhormat ini, gitu harusnya, bukan malah memperkeruh. Tapi kenapa yang gue lihat di media sosialnya Bang Denny Siregar maupun Bang Ade Armando ini, kebanyakan adalah tendensi kebencian. Sudah mah ada kelompok yang benci terhadap satu kelompok, kenapa ditambah kebencian itu, sehingga terjadilah benturan kebencian ini yang berlarut-larut, menimbulkan dendam, menimbulkan reaksi akhirnya terhadap orang yang dibencinya. Ya kalau memang kita sama-sama mengecam tindakan kekerasan apapun bentuknya, ya kita jangan sampai menimbulkan reaksi yang orang akan melakukan kekerasan dong. Tapi kalau kita sengaja mengenyam, sengaja apa sebutnya, menandakan gitu ya, dan memperkeruh bahkan situasi ini, ya sama aja berarti kalau kayak gitu. Sebenarnya terus ada dua, banyak lagi bahwasannya, dari titik aksi pertama ke Istana Presiden terus berubah haluan ke DPR RI seolah menyudutkan mahasiswa. Buat gue sih bukan satu hal yang harus disudutkan mahasiswa kalau kita sama-sama cerdas ya. Karena yang gue pelajari, di grupan gue itu rame ya, di grup WhatsApp itu gue rame, oh ini sepi nih, itu kan bagian dari strategi gitu loh bos. Harusnya berpikir ke sana. Ketika kita menentukan titik aksinya di Istana Negara, maka orang akan mengamankan Istana Negara. Dan DPR MPR itu kan menjadi longgar sebenarnya. Padahal kita tahu nanti titik akhirnya itu adalah di DPR MPR. Itu kan bagian dari strategi. Masa kayak gitu aja nggak ngerti sih? Itu kecerdasan dari teman-teman mahasiswa kemarin gitu lah. Penyampaiannya sudah tepat, penyampaiannya sudah bagus, cuman memang secara manajemen balik lagi, seperti yang Bang Adian Nabitul sampaikan gitu ya. Walaupun kalau gue sih tipikal orang, selama itu logis dan punya gagasan gitu ya, pemikirannya, statementnya, ya gue idem gitu. Walaupun secara personal mungkin gue nggak mendukung atau nggak sepakat dengan Bang Adian, apalagi dengan tokoh-tokoh reformis ya. Gue ada hal lain lah, bisa gue jelaskan nanti, gue nggak mau melebar. Setidaknya gue pengen kepada substansi di ini, persepsi ini ada terkait masalah masa aksi kemarin mahasiswa. Nah sehingga yang muncul hari ini framing seperti itu, gue sih sebenarnya bukan males ya, gue sebenarnya nggak mau ngebahas ini, tapi agak gatal juga karena gue sebagai pernah menjadi mahasiswa dan tahu gitu ya, diskusi teman-teman mahasiswa seperti apa terkait masalah kebijakan publik gitu. Jadi agak terbawa situasi gitu, apalagi dengan adanya penyudutan dua gelombang arus ini gitu setelah masa aksi tersebut. Gue berharap ini tidak menjadi salah satu yang bikin down, malah ini menjadi evaluasi gitu. Kita evaluasi sama-sama
semua elemen, semua gerakan, semua organisasi mahasiswa, sudah saatnya kita duduk bareng, tinggalkan kepentingan senioritas, tinggalkan kepentingan yang namanya golongan, kelompok, dan organisasi kita. Kita harus sama-sama frame-nya adalah sebagai agent of change, sebagai kaum intelektual, sebagai generasi perubahan, sebagai kontrol gitu, sebagai agent of control terkait kebijakan-kebijakan publik gitu, karena kita adalah mahasiswa. Mindsetnya sudah harus satu, jadi sudah bukan by request lagi. Kadang-kadang emang gue selalu mengkritisi kalau misalkan aksi itu atau aksi-aksi kecil lah ya, itu kan kadang-kadang ada by request. Nah, sekarang sudah saatnya lah kita duduk bersama, baik itu BEM SI atau BEM Nusantara, apalah itu namanya. Kepentingan nama itu harus merepresentatifkan kepentingan kita, kepentingan gerakan kita. Menurunkan ego itu jauh lebih penting untuk kepentingan bangsa. Maka ketika itu semua bisa dilakukan dengan arif dan bijaksana, maka gue yakin yang namanya gerakan mahasiswa hari ini, di zaman sekarang, di zaman ini, bisa jauh lebih besar menandingi gerakan-gerakan mahasiswa yang pernah terjadi di Indonesia, seperti tahun 50-an atau menjelang tahun 60, bahkan tahun 98 gitu. Bisa. Tapi kalau misalkan ego kita masih tinggi terkait masalah organisasi, dan kita masih manggut dan nurut diintervensi oleh senioritas, alumni, dan segala macamnya, maka apapun statement, buat gua ya, apapun statement yang keluar dari teman-teman aktivis hari ini, mahasiswa, itu hanya angin lalu, hanya cahaya kembang api gitu, nggak akan berbekas apapun, nggak akan menghasilkan sesuatu hal yang fundamental. Dan gue menunggu itu sebenarnya, gue menunggu momentum itu. Dan ketika momentum itu hadir, gue pengen banget berada di bagian perjuangan itu. Maka dari itu, framing yang keluar hari ini, teman-teman harus sadar, harus tarik benang merah. Sudah jelas benang merahnya terkait siapa dalang atau yang melakukan kekerasan. Itu kan reaksi, terlepas itu ada sekarang muncul lagi gitu kan, bahwasannya ini adalah kelompok tertentu yang memang sengaja untuk dibuat membuat chaos. Ada juga yang menyatakan bahwasannya ngapain Pak Ade Armando ke tengah-tengah, walaupun misalkan dia tujuannya adalah mendukung penolakan penambahan masa presiden dan penundaan pemilu itu, tapi kan dia sudah melukai banyak orang yang mana itu akan menimbulkan reaksi. Nah itu aja udah nggak logis gitu, ngapain jauh-jauh ke sana gitu, ya sama aja bunuh diri kan kalau kayak gitu. Yang selanjutnya yang gue pengen sampaikan, para aparatur keamanan, walaupun memang tugas ya, itu bagian dari tugas bapak-bapak, teman-teman kita di kepolisian dan yang mengamankan. Cuman yang jadi pertanyaan, sejauh mana sih tugas dan tanggung jawab profesionalis bekerja ketika kita harus harus saling bergesekan dengan sesama anak bangsa. Jauh lebih penting mana?
Kalau gue punya pimpinan, katakanlah kerja di salah satu, gue punya tugas dan tanggung jawab. Pimpinan gue menginstruksikan A sebagai pekerjanya, maka gue harus ikutin instruksi itu. Tapi ketika instruksi itu yang akan menghasilkan gesekan dan pertentangan, bahkan perpecahan terhadap anak bangsa, masa sih gue harus ikutin? Gue akan lebih memilih untuk keluar agar tidak terjadi yang namanya perpecahan itu. Dan gue masih berharap aparatur keamanan itu menjadi garda terdepan untuk bisa lagi merajut nilai-nilai persatuan. Karena 350 tahun didikan kolonialis yang masih melekat, karena itu sudah menjadi jati diri secara tidak langsung dengan selama 350 tahun itu kita dijajah, yang masih melekat. Warisan yang paling nyata kepada bangsa kita adalah adu domba. Dan harusnya kita menyadari hal demikian untuk agar tidak terjadi, agar kita tidak lagi diadu domba. Atas kepentingan politis sesaat dan golongan. Maka dari itu, framing yang muncul hari ini terkait dua arus yang besar, antara pro dan tidak pro terkait masalah aksinya, atau pro dan tidak pro terkait masalah kekerasannya, kita lupa bahwa itu semua ada yang mengatur, ada yang membuat untuk terjadinya hal demikian. Kenapa tidak kita mengembalikan pada posisi benang merahnya, sehingga rangkaian ini jelas, startnya di mana, endingnya di mana. Harusnya kita sama-sama, kalau memang kita sama-sama peduli terkait masalah bangsa dan negara ini. Tapi yang dimunculkan framing buzzer, Bang Denny Siregar, segala macamnya, itu tidak menunjukkan kecintaan terkait masalah bangsa dan negara ini sebenarnya. Mau sampai kapan kita terus-terusan diadu domba atas satu nama yang seolah-olah itu atas nama bangsa dan negara? Jelas, apapun alasannya, apapun dasar pemikirannya, apapun dasar statementnya, bahwa penundaan pemilu dan penambahan masa presiden itu udah menyalahi konstitusi. Konstitusi kita tidak berbicara demikian, tapi kenapa itu digaung-gaungkan? Pada sadar nggak sih sebenarnya konstitusi kita tidak menyatakan demikian? Kalau memang konstitusi itu bisa dengan sedemikian lupa ditafsirkan dan segala macam, ya jangan jadi konstitusi sekalian. Buat apa yang namanya 4 pilar? Buat apa kita harus memahami undang-undang dasar? Buat apa kita harus memahami nilai-nilai Pancasila? Kalau hal demikian saja kita berani keluar dari batasan. Walaupun sebenarnya penggulingan di tengah jalan terkait masalah pemimpin, gue memang tidak setuju harus terjadi lagi di negara kita. Sudah cukup menurut gue. Kontestasinya sekarang sudah jelas, tanding dan
arena tarungnya sudah jelas. Kalau memang hebat, kalau memang jago, harusnya cara berpikirnya munculkan dong tokoh-tokoh yang sekaliber Pak Jokowi. Munculkan dan tokoh-tokoh yang bisa mampu seperti Pak Jokowi hari ini. Harusnya kita titik fokusnya ke sana. Kalau memang Pak Jokowi itu dirasa berhasil memimpin negara Republik Indonesia ini. Bukan malah solusinya untuk menambah periode jabatan. Mati di situ regenerasi. Nggak jelas. Terkait masalah kekerasan yang terjadi, ya memang salah. Kalau kita ngomong usut dong secara tuntas. Jangan menjadikan seseorang atau sesuatu jadi kambing hitam. Usut dong. Sudah jelas. Tokoh pelaku di belakangnya siapa yang menginstruksikan agar terjadinya kekerasan tersebut. Terkait dibayar atau tidak, gue nggak tahu, menang ya. Muncul tuh sekarang media sosial katanya, wah dibayar nih untuk melakukan chaos dan segala macam. Dia bisa jadi juga enggak. Tapi emang untuk apa sih sebenarnya? Udah ikutan demo, yang lain aja enggak mau eksis, ya biarkan itu dengan mahasiswa. Dan siapapun yang menunggangi dan mencari posisi yang memanfaatkan keadaan situasi seperti ini dan situasi kemarin ketika mahasiswa, teman-teman mahasiswa turun ke jalan, itu udah kebodohan bagi kelompok-kelompok itu. Nilai dong kami sebagai mahasiswa, nilai dong kami, jangan diikut campurkan. Nilai gagasannya substansi atau tidak, gagasan yang disampaikan, tuntutan yang disampaikan itu berlandasan atau tidak. Di situ kan harusnya pertarungannya. Kalau memang kita sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa, ikut serta mencerdaskan. Jadi arus yang muncul hari ini, hashtag yang muncul hari ini, itu sesuatu hal bikinan. Kita sadar nggak sih sebenarnya? Tapi balik lagi, gue sangat mengapresiasi perjuangan teman-teman mahasiswa hari ini, dan gue hormat. Apalagi bisa, maka kita sudah seharusnya menjaga negara ini, menjaga bangsa ini dari sikap-sikap kesewenang-wenangan. Tandain orang-orang yang pro terhadap penundaan pemilu dan penambahan jabatan presiden, berarti dia tidak paham terhadap konstitusi, berarti dia hanya memikirkan kekuasaan. Maka di 2024 harus kita pastikan, apalagi kalau yang berbicara dan mengeluarkan statement adalah tokoh-tokoh besar di politik, berarti partai-partai yang jangan dipilih, kader-kadernya jangan dipilih. Ayo sama-sama begitu dong, kita tunjukkan bahwa generasi kita hari ini, generasi mahasiswa hari ini jauh lebih hebat. Kita buktikan, kita tunjukkan kontestasinya, perjuangan kita di 2024 nanti. Bukan cuman kita bisa bercuap-cuap. Yang terakhir, statement yang spanduk viral gini yang lebih menunjukkan kepada sisi vulgar, sisi ini segala macam. Satu sisi menggoblok gitu loh, blow on. Kalau ditanya juga dia secara substansi itu gerakan kemana nggak ngerti. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, itu kan strategi sebenarnya. Itu adalah sindiran. Itu adalah sebenarnya tusukan buat para pejabat yang mengaku mewakili
masyarakat, mewakili rakyat, mewakili bangsa ini untuk maju tuh, itu sebenarnya satria, sindiran. Dan kesimpulan secara tidak langsung, ya memang otaknya otak mesum semua pejabat-pejabat hari ini. Otaknya otak-otak vulgar semua pejabat-pejabat hari ini. Kalau kita melihat perspektifnya dari sisi yang lain, kayak demikian. Banyak yang pengen gue omongin sebenarnya, cuman takut kepanjangan videonya dan gak mungkin juga banyak yang nonton gitu ya. Tapi setidaknya perjuangan kita belum selesai, kawan-kawan. Saatnya kita kembali ke barak, kita cerdaskan, kita kuatkan, dan kita matangkan nilai-nilai pergerakan, nilai-nilai persatuan yang akan harus kita bawa pada perjuangan-perjuangan selanjutnya. Terkait isu-isu yang muncul hari ini, dua arus besar ini, kita udah cukup jelas lah. Yang gue gatel banget gitu, pengen ngomong kayak gini. Itu aja yang gue bisa sampaikan. Salam hormat kepada teman-teman mahasiswa semua elemen, semua kampus, semua jurusan, semua organisasi yang tetap teguh, tidak terpengaruh untuk memperjuangkan dan menjaga nilai yang namanya mahasiswa sebagai agen kontrol terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena itu perlu dan bagian dari amanah konstitusi dan bagian dari amanah demokrasi kalau kita pengen menjadikan negara ini benar-benar demokrasi. Tapi kalau tidak, berarti demokrasi kita bullshit. Itu aja. Balik lagi, di persepsi bisa benar bisa salah, karena kebenaran, sesuatu yang benar itu kan benar adanya, bukan kebenaran persepsi gitu. Thank you. Kita balik lagi di persepsi selanjutnya. Salam hormat.